Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawanku sekalian yang dimana kalian pun berada, janganlah kita mengkhawatirkan yang namanya masa depan. Pada dasarnya masa depan kita sudahlah yang menggenggam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Masa depan kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah mengkhawatirkan apa yang belum terjadi pada diri kita. Pada hakikatnya yang belum terjadi itu belum tentu baik untuk kita, belum tentu bagus untuk kita. Dan jika rencana kita pada hari ini, rencana kita yang kita buat belum juga terjadi, percayalah bahwasannya rencana Allah Subhanahu wa taala lebih baik dari semua rencana yang ada, apa rencana yang kita buat. Dan dalam hidup ini menyuguhkan yang namanya 3 hal. Pertama yaitu doa tanpa tepi, yang kedua syukur tanpa tapi, dan yang ketiga maaf tanpa henti. InsyaAllah apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita selalu berikhtiar, berdoa, dan disertai dengan usaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya muliakan, dimanapun kita berada, semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan diberikan umur yang panjang dan dilancarkan rezekinya, mudahkan segala urusannya, dan semoga dijauhi segala bahaya zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Jadi saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya muliakan, bahwa sebagaimana yang kita ketahui bahwa masa muda adalah masa muda yang sangat berharga dan sangat harus dimanfaatkan. Karena masa muda apabila kalau kita tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, maka kita akan menyesal di suatu saat nanti. Maka dari itu manfaatkanlah masa muda kita ini dengan sebaik-baiknya. Dan juga jagalah perkara yang 5 ini sebelum datangnya yang 5 ini. Apa itu? Yang pertama, syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tuamu. Jadi jagalah masa muda kita ini sebelum datang masa tua kita. Yang kedua, wasihhatika qabla saqamik, masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Jadi ketika kita dalam keadaan sehat walafiat, maka manfaatkanlah waktu sehat kita, karena kita tidak tahu kapan datangnya waktu kita sakit. Jadi itu. Yang ketiga, wa ghinaka qabla faqrik, masa kayamu sebelum masa miskin. Jadi ketika kita mempunyai harta yang banyak, ya, maka manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dengan cara berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, dan kita harus ikhlas dengan memberikannya. Karena orang yang tidak ikhlas memberikan kepada orang, maka kita tidak dihitung pahalanya oleh Allah SWT. Jadi kita harus ikhlaslah ketika kita memberikan pada siapapun yang membutuhkan. Ketika kita mempunyai harta yang banyak, maka berbagilah. Kita harus banyak berbagi kepada orang lain. Begitulah cara kita memanfaatkan ketika kita mempunyai harta yang banyak. Dan yang keempat, wa hayataka qabla mautik, masa hidup sebelum masa datang waktu matinya. Jadi ketika kita masih bernapas, ya, ketika kita masih bisa melaksanakan sholat, ya, ketika kita bisa masih diberikan nyawa oleh Allah SWT, maka manfaatkanlah masa hidup kita ini dengan sebaik-baiknya. Karena kita nanti di akhirat akan dipertanyakan oleh Allah SWT, kita sebagai seorang manusia. Jadi itu, kita harus manfaatkanlah
masa hidup kita ini dengan sebaik-baiknya. Kita banyak-banyak beramal soleh, kita banyak-banyak beramal ibadah, kita banyak-banyak membantu orang atau apapun hal-hal yang baik, kita manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya masa hidup kita, agar masa hidup kita ini bermanfaat dan bermakna, ada maksudnya kita hidup di dunia ini. Karena kita hidup hanya sekali, bukan kita hidup dua kali. Dan juga kita hidup di dunia hanya sementara, ya. Maka dari itu manfaatkanlah masa hidup kita ini dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, faragaka qabla sughri, masa luangmu sebelum masa sibukmu. Jadi ketika kita mempunyai ada kesempatan kita untuk menuntut ilmu atau untuk bekerja, maka manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, ya, pada saudara-saudara. Semoga ada manfaatnya bagi saudara-saudara, ya. Semoga saudara-saudara bisa memanfaatkan waktu muda kita ini dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia itu banyak sekali jenisnya. Ada yang pintar, ada yang bodoh, ada yang cerdas, ada yang mungkin ilmunya pas-pasan, ada yang dewasa, ada yang masih pikirannya seperti anak-anak. Bahkan manusia ada yang kaya dan ada yang miskin. Dan kali ini saya akan membahas dua perkara itu, kaya dan miskin. Mungkin kita tidak perlu terkejut lagi lah melihat dunia ini dipenuhi oleh orang-orang yang kaya, dan ada juga orang-orang yang miskin, dan ada juga orang yang sederhana. Saudaraku yang saya cintai, kebanyakan orang yang memiliki banyak hartanya itu tidak menggunakan hartanya secara baik. Dia gunakan hartanya hanya untuk mementingkan dirinya sendiri, tidak melihat saudaranya yang ada di bawah. Kebanyakan juga orang terlalu membanggakan apa yang dimiliki di dunia ini. Padahal nyatanya dunia ini hanyalah titipan dari Yang Maha Kuasa saja. Apa yang mau kita banggakan di dunia ini? Harta yang melimpah, semuanya akan sirna, tidak akan menjadi penolong bagi kita. Sahabat Nabi SAW, Umair bin Sa'ad, saat diberikan 1000 dinar, apa yang dia gunakan? Dia bagikan kepada saudaranya yang membutuhkan. Saat itu Umar bertanya, apa yang kau gunakan oleh dinar tersebut? Apa yang dia jawab? Apa Umar bin Sa'ad jawab? Dia menjawab, saya gunakan uang tersebut di saat dimana harta tidak akan berguna lagi. Saudaraku, apa yang mau kita banggakan dengan harta kita? Apakah kita mau seperti tertera pada Quran surah Al-Munafiqun ayat 10? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqu wa akum minas sholihin. Dan berinfaklah sebagian dari apa yang telah direzekikan olehmu sebelum datang ajal kepada salah seorang. Dia berkata, ya Tuhanku, sekiranya engkau menunda ajalku terlebih dahulu agar aku dapat bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Dan dari ayat tersebut bisa disimpulkan bahwasannya apa? Amalan yang paling disesali oleh kebanyakan orang adalah sedekah. Saudaraku yang saya hormati, yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Teruntuk orang yang kaya, lihatlah saudara kita yang ekonominya di bawah rata-rata, yang bahkan saja besok buat makan aja mereka tidak tahu. Belum lagi mereka mungkin punya anak, belum lagi mereka apakah mereka itu di PHK atau semacamnya.
bantu saudara kita yang kesusahan. Ini bukan soal berapa yang kita keluarkan. Ini bukan soal berapa banyak harta yang kita miliki. Ini soal kita. Ini soal tentang kepedulian kita dengan saudara kita masing-masing. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berapapun yang Anda berikan, sedekahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah hadis yang populer, yaitu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Artinya itu diwajibkan menuntut ilmu bagi kaum muslimin dan muslimat. Bukan hanya jadi di sini diwajibkan untuk menuntut ilmu bukan hanya anak sekolah saja atau bukan hanya orang-orang yang mempunyai uang saja, tetapi di sini yang diwajibkan untuk mencari ilmu yaitu semua kaum muslimin dan muslimat yang masih sehat walafiat, diberikan panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diwajibkan untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu apa saja asalkan ilmu tersebut dapat manfaat dan dalam jalan kebaikan, maka diwajibkanlah bagi kita semua untuk menuntut ilmu. Demikian dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas tentang ilmu nahwu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya asal beramal itu adalah fi'il. Tetapi kali ini kita akan membahas isim yang beramal sebagaimana amalannya fi'il. Itu ada 7. Yang pertama adalah masdar. Ya, yang kedua adalah isim fa'il. Yang ketiga adalah amsilah mubalaghah. Yang keempat adalah isim maf'ul. Yang kelima adalah sifat musyabbahah. Yang keenam adalah isim tafdil. Yang ketujuh adalah isim fi'il. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Allah, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu perintah yang dimana Allah Subhanahu wa taala sendiri mengerjakannya. Jadi jangan pernah tinggalkan solawat. Minimal sehari itu kita bersolawat pada baginda Rasul Muhammad sebanyak 10 kali. Karena barang siapa yang meninggalkan solawat, sungguh dia rugi dan rugi. Karena besok di yaumul qiyamah, orang yang pelit bersolawat pada Rasulullah, dia akan tidak pernah dilihat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sahabat-sahabatku, jangan lupa selalu bahagia dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan satu buah pesan, yaitu tentang bagaimana kita menghargai orang lain, bagaimana kita menghargai orang yang berkulit hitam dan berkulit putih, sehingga tidak akan terjadi rasisme di antara kita bersama. Yaitu saya ingin menyampaikan satu buah ungkapan atau sebuah permisalan. Kita permisalkan dengan sebuah benda hitam tidak selalu kotor, putih tidak selalu bersih, tidak selalu suci. Buktinya kiswah Ka'bah hitam tapi menyenangkan, kain kafan putih tapi menakutkan. Begitulah teman-teman. Maka kita sebagai bangsa Indonesia yang bervisi Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu tujuan, Indonesia merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.